Hey, selamat datang di Ceritain Aja, tempat di mana cerita mengalir pelan, pikiran menjadi tenang, dan ngantuk gak kerasa datang. Aku Rudy, teman ceritamu malam ini. Senang bisa menemanimu lagi. Malam ini kita akan menyelam ke dalam cerita film Nobody Knows, Daremo Shiranai, karya Hirokazu Koreeda. Film ini diangkat dari kisah nyata kasus Sugamo tahun 1988 tentang 4 orang anak kecil yang hidup seperti hantu, tak terlihat, tak terdengar, dan terlupakan ketika ibunya memutuskan meninggalkan mereka. Akira yang baru saja berumur 12 tahun harus menjadi pengganti orang tua buat adik-adiknya. Tanpa uang, tanpa bantuan, mereka bertahan dalam kesunyian, berharap ibunya akan kembali. Film ini menyentuh dengan keheningan yang sangat memilukan. Dibintangi oleh Yuya Yagira, Nobody Knows adalah sebuah tangisan yang tak pernah didengar dunia. Buat yang udah nonton film ini atau bahkan yang belum sekalipun, semoga ini bisa jadi pengalaman yang berbeda dan jadi kesempatan baru untuk rileks, istirahatkan tubuh dan pikiran. Tutup mata. Sekarang bayangin kita ada di Tokyo. Langit pagi yang masih berwarna biru muda dihiasi awan-awan tipis yang malas bergerak. Suara klakson dan langkah kaki para pekerja yang terburu-buru memenuhi udara, seolah waktu adalah sesuatu yang terus mengintip dari belakang bahu mereka. Gedung-gedung pencakar langit berdiri megah, memantulkan cahaya matahari seperti sebuah istana kaca. Tapi di antara gemerlap itu tersembunyi lorong-lorong sempit, tangga-tangga beton yang jarang dijamah sinar matahari. Sampailah kita di salah satu sudut kota itu. Di depan sebuah apartemen kecil, disinilah cerita ini dimulai. Seorang perempuan bernama Keiko dan anak sulungnya yang bernama Akira baru saja pindah ke sebuah kompleks apartemen baru. Hari itu sunyi dan udara terasa lembut, seperti menyambut awal dari sesuatu yang asing tapi penuh harapan. Mereka berdua memperkenalkan diri kepada tetangga-tetangganya dan mengatakan bahwa mereka tinggal berdua, sementara suaminya bekerja di luar negeri. Tapi sebenarnya Keiko menyembunyikan fakta bahwa dia adalah seorang ibu tunggal dengan 4 orang anak. Keiko menyembunyikan 2 dari anaknya di 2 koper terpisah. Ada Shigeru, seorang bocah laki-laki berusia sekitar 7 tahun, dan ada Yuki, si bungsu, bocah perempuan berusia sekitar 4-5 tahun. Tujuan Keiko menyembunyikan Shigeru dan Yuki adalah karena mereka adalah anak-anak yang tidak punya dokumen. Akira, Shigeru, dan Yuki adalah anak-anak Keiko dari 3 pria yang berbeda. Mereka bersaudara dari ibu yang sama, tapi tidak saling berbagi ayah. Jika keberadaan mereka diketahui,
maka Keiko harus segera pindah apartemen lagi. Selain Shigeru dan Yuki, ada Kyoko. Kyoko adalah anak kedua. Dia terlalu besar untuk dimasukkan ke koper. Kyoko disuruh menunggu di stasiun. Kyoko seorang gadis yang berusia sekitar 11 tahun. Dia duduk diam di bangku tua, dikelilingi suara sepatu yang lalu lalang dan kereta yang datang dan pergi. Kyoko juga anak dari Keiko, dari pria yang lain. Untuk masuk ke apartemen, Kyoko harus bersembunyi agar tidak terlihat oleh pemilik apartemen. Sebagai keluarga yang tidak biasa, Keiko menetapkan beberapa aturan. Semua anaknya tidak boleh keluar rumah, tidak boleh membuat suara yang keras, dan tidak boleh terlihat dari balkon. Di antara mereka semua, Shigeru yang paling sulit diam, karena dia anak yang spesial. Dulu mereka pernah diusir karena Shigeru berteriak tiba-tiba, dan akhirnya mereka tertangkap basah. Keiko, ibunya, bisa ditangkap juga karena tidak menyekolahkan anak-anaknya. Mereka semua tidak terdaftar dan tidak punya akta lahir. Khusus untuk Akira, anak tertua, aturan itu semua tidak berlaku. Jika Keiko pergi, Akira lah yang bertugas mengurus adik-adiknya semua. Keesokan harinya, setelah Keiko berangkat bekerja, Akira mulai mengurus rumah mereka. Mereka sudah terbiasa untuk merapikan barang-barang masing-masing. Akira bertugas belanja bahan makanan dan camilan, serta memasak untuk adik-adiknya. Kalau Akira yang memasak, maka Kyoko yang mencuci pakaian. Karena mesin cuci ada di teras, Kyoko harus sangat berhati-hati. Dia mencuci sambil sesekali melirik ke kiri dan ke kanan, takut kalau ada tetangga yang melihat. Akira juga punya tanggung jawab yang lain, belajar. Meski tidak bersekolah, Keiko sering mengajarinya saat pulang kerja. Suatu pagi, saat hari libur, Keiko meluangkan waktu untuk mengurus dan bermain bersama anak-anaknya. Tawa mereka terdengar hangat, dan sesaat semuanya terasa utuh. Sore itu, saat menjemur kasur di teras, Keiko bercerita pada Akira. Dia sedang jatuh cinta pada seorang pria yang katanya serius dan romantis. Pria itu berjanji akan memperhatikannya. Mendengar cerita itu, Akira diam. Bukan karena bahagia, tapi karena heran. Akira bingung kenapa Keiko masih saja percaya pada janji manis yang tak pernah ditepati. Keiko berkata kalau dia menikah nanti, mereka akan tinggal di rumah sungguhan dan anak-anaknya bisa sekolah. Kata-kata itu terdengar seperti mimpi yang terlalu jauh. Malamnya, dari balik jendela, Akira melihat Keiko pulang dalam keadaan mabuk. Seorang pria menurunkannya, lalu pergi tanpa kata-kata. Sebelum Keiko masuk rumah, Akira pura-pura tidur. Dia dan adiknya Kyoko tidak suka kalau ibunya pulang seperti itu. Terlebih, malam itu mereka belum makan malam. Semua menunggu Keiko yang tak kunjung datang. Paginya, saat bangun tidur, Akira menemukan pesan dari ibunya. Keiko mengatakan dia akan pergi beberapa hari. Ia meninggalkan banyak uang dan meminta Akira untuk menjaga adik-adiknya. Bagi Akira, ini bukan hal yang baru. Seperti biasa, dia langsung belanja kebutuhan rumah tangga.
Sebelum pulang, Akira sempat berhenti sebentar untuk membaca komik di toko. Dia butuh hiburan kecil, meski hanya beberapa menit. Tapi Akira gak sadar bahwa ada anak-anak nakal yang menyelipkan dan memasukkan mainan ke dalam tas belanjaannya. Saat hendak keluar toko, dia ditahan oleh pemilik toko. Akira dituduh mencuri, diinterogasi, ditekan, dan diminta untuk menelpon ibunya. Tapi sebelum itu terjadi, salah satu kasir datang dan menunjukkan rekaman CCTV. Terlihat jelas bahwa bukan Akira lah yang memasukkan barang-barang itu. Akhirnya Akira pun dibebaskan. Sebagai permintaan maaf, dia diberi hadiah berupa roti daging untuk dibawa pulang. Meskipun masih kecil, Akira sudah terbiasa mengatur keuangan rumah tangga. Dia menghitung uang yang tersisa dan mencocokkannya dengan tagihan-tagihan yang harus dibayar. Waktu terus berjalan, walaupun pelan. Tapi dalam hitungan minggu, Keiko tak kunjung pulang. Tidak ada pesan, tidak ada telepon, tidak ada kabar sama sekali. Akira pun mulai gelisah. Hari-hari mereka semakin sulit. Uang yang semakin menipis dan makanan pun semakin habis. 1 bulan berlalu menunggu tanpa kepastian. Akira memutuskan pergi mencari ibunya. Dia ingat tempat tinggal Keiko dulu, di sebuah lingkungan yang kini terasa asing. Di sana, Akira ingat dia bertemu dengan seorang sopir taksi bernama Sugihara. Akira sempat mengira pria itu adalah ayah dari Yuki. Dengan polos, dia berkata bahwa Keiko sudah sebulan tidak pulang dan dia butuh meminjam uang. Sugihara yang tersenyum lelah cuma bisa bilang dia hanya sopir taksi biasa dan tidak punya banyak uang. Tidak menyerah, Akira mencoba menemui pria lain. Pria yang dulu juga pernah dekat dengan Keiko. Dan katanya mungkin saja pria itu ayah dari Yuki. Tapi saat Akira menyampaikan maksudnya, pria itu langsung berkata dengan tegas bahwa selama bersama Keiko, dia selalu menggunakan pengaman. Pria itu sangat yakin Yuki bukan anaknya. Tapi sebelum Akira pergi, dia memberi sedikit uang untuk membantu. Waktu terus berjalan. Sudah lebih dari sebulan Keiko tidak pulang. Mereka nyaris kehabisan uang. Tagihan menumpuk. Tapi Akira memilih untuk tetap memprioritaskan makanan. Walaupun itu artinya mereka harus menunda membayar sewa apartemen. Lalu, seperti muncul dari kabut, Keiko akhirnya pulang. Dia membawa oleh-oleh, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Senyumnya tipis, suaranya ringan. Sore itu, Kyoko yang selama ini diam, akhirnya bertanya, "Ibu kemana selama ini?" Keiko menjawab sambil menatap jauh. Ibu kerja di Osaka. Di antara semua adik-adiknya, Kyoko sebenarnya ingin sekali dekat dengan ibunya. Tapi cara Keiko memperlakukan Kyoko tak pernah sehangat saat memperlakukan Akira. Keesokan paginya, mereka semua menyaksikan Keiko kembali mengemas kopernya. Baju-baju dilipat tergesa-gesa. Wajahnya datar, nyaris tanpa perasaan. Keiko bilang dia harus kembali bekerja dan berjanji akan pulang saat malam Natal. Akira yang selalu mencoba membantu ikut membawakan koper Keiko ke stasiun. Dan di tengah perjalanan dia bertanya,
apakah ibu sudah cerita pada pria itu tentang aku dan adik-adik? Keiko pun menjawab dengan datar, nanti akan ada waktunya. Akira terdiam sebentar, lalu kembali bertanya, kalau begitu, sampai kapan kami gak sekolah? Keiko menjawab sambil tersenyum kecil. Sekolah gak penting. Orang itu bisa sukses tanpa sekolah. Di momen itu, Akira terlihat merasa ingin marah. Tapi lebih dari itu, dia kecewa. Dia bilang, kalau begitu ibu egois. Keiko mencoba membela diri. Katanya, dia juga berhak bahagia. Keiko menyalahkan ayah Akira yang telah meninggalkan mereka. Sebelum pergi, Keiko sempat berjanji akan mengirim uang. Tapi Akira gak yakin lagi apakah janji itu akan ditepati. Dalam hati, Akira belajar satu hal malam itu, bahwa kadang seorang anak kecil harus tumbuh lebih cepat, bukan karena mereka mau, tapi karena keadaan yang memaksa mereka. Waktu terus berlalu. Hari tidak terasa menjadi bulan. Akira dan adik-adiknya tetap tinggal di apartemen yang tertutup rapat setiap hari. Mereka tetap makan bersama, bercanda, bermain, tertawa kecil, lalu tidur. Sampai akhirnya malam Natal pun datang. Tapi Keiko, ibunya, tidak pulang. Janji yang pernah diucapkan sekali lagi tidak ditepati. Malam itu mereka melewati Natal dalam sunyi, tanpa hadiah, tanpa pelukan dari seorang ibu. Akira sempat melihat seorang wanita yang sedang membuang barang-barangnya ke sungai. Wajahnya asing, tapi entah kenapa terasa familiar. Sesampainya di rumah, Kyoko bertanya pada Akira, menurutmu, apakah ibu akan pulang malam ini? Akira hanya diam. Beberapa hari kemudian, Akira mencoba menghubungi tempat kerja Keiko. Tapi ia diberi kabar bahwa Keiko sudah berhenti bekerja lebih dari sebulan yang lalu. Uang makin menipis. Mereka hanya mampu makan mie instan. Jika belum kenyang, mereka tambahkan nasi ke dalam kuahnya. Suatu hari, mereka tiba-tiba menerima kiriman uang. Tanpa pesan, hanya alamat pengirim. Akira mencari tahu. Akhirnya, ia berhasil menemukan nomor telepon dari alamat itu. Saat ditelepon, terdengar suara perempuan yang sangat mirip ibunya. Tapi dia menyebut dengan nama belakang yang berbeda. Akira tak berani bicara. Mungkin karena dia tahu ibunya sekarang punya hidup yang baru. Dan ia tidak mau mengganggu. Tahun baru pun tiba. Akira membeli amplop kosong dari toko kecil, lalu meminta kasir untuk menuliskan nama adik-adiknya di masing-masing amplop. Di rumah, Akira memberikannya kepada mereka dan berkata, itu adalah hadiah tahun baru dari ibu. Lalu ia bertanya satu persatu, apa yang ingin mereka beli dengan uang itu. Shigeru dan Yuki bilang ingin beli mainan. Kyoko ingin menabung untuk beli piano. Kyoko emang bercita-cita menjadi seorang pianis. Sementara Akira, ia hanya ingin membeli sarung tangan baseball. Beberapa waktu berlalu, Akira terus berusaha menenangkan mereka. Ia bilang Keiko, ibunya, akan segera pulang. Tapi hari itu adalah ulang tahun Yuki, dan Keiko juga belum pulang. Yuki sedih, tapi cuma bisa diam. Malamnya, Akira mengajak Yuki jalan keluar rumah. Tapi saat mereka turun, mereka bertemu dengan penghuni apartemen lain.
Akira dengan tenang bilang bahwa Yuki adalah sepupunya yang sedang menginap. Setelah itu, mereka berjalan melewati pasar yang ramai. Yuki bilang dia ingin menunggu ibunya di stasiun. Akira tahu bahwa ibunya gak mungkin datang, tapi dia tetap ikut, cuma agar Yuki bisa tersenyum malam itu. Di hari lain, setelah selesai belanja, Akira sempatkan bermain lempar tangkap sendirian. Ia sangat suka baseball, tapi jarang bisa bermain di rumah. Sementara itu, Kyoko mulai sering termenung. Ia merindukan ibunya. Shigeru menjadikan balkon sebagai tempat main barunya. Dan Yuki, karena tidak ada lagi yang melayaninya, akhirnya mulai belajar mandiri. Jika ingin sesuatu, ia harus melakukannya sendiri. Suatu hari, Akira mulai sering mampir ke arcade. Kita harus mengerti, dia masih anak kecil, masih penasaran sama hal-hal yang belum pernah ia coba. Di sana, dia bertemu dua teman baru, Asato dan Horita. Mereka bermain bersama, tertawa, seolah melupakan semua yang ada di rumah. Uang yang seharusnya dipakai untuk makan, mulai ia pakai untuk main. Bahkan, Akira sempat membeli konsol dari uang yang dikirim Keiko. Dia mengajak teman-temannya bermain di rumah. Mereka makan camilan bersama, mengobrol, tertawa keras, sampai rumah menjadi berantakan. Akira lupa dia punya adik-adik yang harus dijaga dan dirawat. Tapi apakah itu salah? Akira juga masih anak-anak. Suatu sore di sebuah toko, Akira memergoki salah satu temannya mencuri mainan. Dan temannya mengajaknya untuk ikut mencuri. Tapi Akira menolak. Dan karena ditolak, teman-temannya menjauhi Akira. Sejak saat itu, Akira mulai bermain sendirian lagi. Pernah, Akira menunggu Asato dan Horita di depan sekolah, berharap mereka mau bermain bersama lagi. Mungkin karena Akira sudah mulai kesepian. Tapi Asato menolak. Dari kejauhan, Akira mendengar Asato berkata, rumah Akira bau dan kotor. Hari itu juga, dalam perjalanan pulang, Akira melihat seorang anak perempuan yang sedang dirundung oleh teman-temannya. Ternyata dia adalah Saki, seorang gadis yang pernah ditemuinya waktu di sungai. Di sekolah, Saki menjadi korban bully. Suatu hari, apartemen mereka didatangi seseorang. Mereka panik karena selama ini tak pernah ada yang datang. Yuki ketakutan dan langsung bersembunyi. Situasi seperti itu membuat Yuki makin sering merasa takut. Sedangkan Akira, karena uangnya makin menipis, berusaha mencari kerja di toko langganannya. Tapi ditolak tentunya, karena ia masih terlalu muda. Kyoko yang melihat bahwa Akira sedang stres, memberikan tabungannya yang seharusnya dipakai untuk membeli piano. Ia memberikan uang itu kepada Akira dan berkata, "Aku percaya kamu, Kak," katanya pelan. Akhirnya Akira mengajak semua adiknya keluar rumah. Mereka main di taman, jalan-jalan, beli camilan. Sudah lama mereka tidak merasakan dunia luar. Dan hari itu mereka tertawa lagi. Mereka bermain tanah, mengumpulkan tanah ke dalam kantong plastik. Lalu mereka membawa pulang itu diam-diam, membawa tanah itu ke apartemen. Rencananya mereka ingin menanam bunga. Benihnya mereka ambil dari taman. Karena uang sudah tidak cukup untuk membayar listrik, gas, dan air, mereka mulai mengambil air dari taman. Mereka bawa ke rumah. Semuanya dilakukan diam-diam, tanpa ada yang tahu. Karena hidup mereka harus terus berjalan, meskipun tidak ada seorang pun yang tahu mereka ada di sana. Setiap hari,
Mereka mengambil air dari taman. Kyoko bahkan mencuci pakaian dan menjemur di sana. Dan satu hari, Saki, gadis yang ditemui Akira, sedang bolos sekolah dan duduk di taman. Shigeru menyapanya. Lalu perlahan, Saki mulai menjadi teman untuk mereka. Padahal Saki berasal dari keluarga yang cukup, tapi ia betah bersama Akira dan adik-adiknya. Mereka seperti punya ikatan, punya luka yang sama. Dan di keluarga mereka, Saki merasa diterima. Daripada ke sekolah, Saki lebih sering memilih menghabiskan waktu bersama mereka. Karena buat Saki, keberadaan mereka seperti rumah. Saki tahu apa yang Akira hadapi. Ibunya pergi dan dia harus bisa menjaga adik-adiknya sendirian. Untuk makan sehari-hari, kadang Akira diberi makanan sisa dari toko langganannya yang tidak terjual. Tapi itu cukup untuk mengisi perut adik-adiknya. Dan suatu hari, saat Saki menemani Kyoko dan Yuki, tetangga mereka masuk ke apartemen. Pintunya tidak terkunci. Mereka datang untuk menagih uang sewa. Untungnya mereka tidak banyak bertanya. Malam itu Saki pulang dan tahu bahwa Keiko, ibu mereka, sedang bekerja di luar kota. Lalu Saki langsung menawarkan bantuan. Ia bilang bisa membantu Akira mendapatkan uang. Dan keesokan harinya Akira melihat Saki bertemu dengan seorang pria. Saki ternyata menemani pria itu ke karaoke. Lalu Saki memberi uang itu kepada Akira. Tapi Akira menolak dan dia lari. Akira memang tidak pernah sekolah. Tapi dia tahu apa yang Saki lakukan itu salah. Dan sejak hari itu, Saki tidak pernah datang lagi. Pagi berikutnya, Akira terbangun melihat Shigeru sedang mengunyah kertas. Shigeru kelaparan dan ia ingin makan mie instan. Dengan uang terakhir, Akira keluar rumah untuk membelikannya mie instan. Tapi saat Akira pulang, Shigeru tidak ada di rumah. Kyoko tidak tahu karena ia sering mengurung diri di lemari ibunya. Ia rindu dengan ibunya. Seketika Akira panik. Ia mencari Shigeru kemana-mana. Saat ditemukan, Shigeru sedang bermain dengan anak-anak lain. Akira marah dan menegur Shigeru sampai dia menendang mainannya. Lalu saat pulang, Shigeru diam-diam mengejarnya dan makan mie instan yang dibelikan Akira. Tapi kita bisa melihat semakin lama rumah mereka makin berantakan. Mereka sering kelaparan, tidak punya air, tubuh mereka kotor, bau. Karena kurang makan, adik-adiknya mulai terlihat kurus, lemah. Dan karena frustasi, Akira sampai ingin menjual semua baju Keiko yang di rumah. Tapi Kyoko mencegahnya. Ia mengambil baju itu kembali dan bersembunyi di dalam lemari, tempat di mana dia merasa lebih nyaman. Karena Kyoko membayangkan ibunya masih di sana bersama mereka. Akira terlihat stres, butuh udara, pikirannya penuh, badannya lelah dan lapar. Dia keluar, berjalan tanpa arah, lalu berhenti di sebuah lapangan. Ada pertandingan baseball di sana. Timnya kekurangan pemain dan pelatihnya mengajaknya ikut. Akira belum pernah bermain baseball sebelumnya, tapi pelatihnya mengajari dia. Dia ikut bergabung untuk sesaat dan merasa jadi anak-anak lagi. Sementara itu, di rumah, Yuki, si bungsu, naik ke kursi kecil karena ia ingin melihat keluar jendela. Tapi kursinya goyah dan
Ia terjatuh. Beberapa jam kemudian, Akira pulang dari baseball. Lalu ia menemukan Yuki yang tak sadarkan diri. Diam, Akira pun panik. Dengan sisa uang yang ada, Akira pergi ke telepon umum dan mencoba menelpon Keiko. Tapi koinnya habis karena menunggu tanpa jawaban. Bahkan sebelum Keiko sempat mengangkat telepon, Akira cuma bisa menunggu sampai besok. Dan malam itu, apartemen mereka terasa lebih sunyi dari biasanya. Dan keesokan paginya, Akira menyentuh tangan Yuki. Dingin, diam, tidak bergerak. Yuki, adiknya yang paling kecil, telah pergi. Keheningan menyelimuti apartemen itu. Tidak ada tangisan, hanya ada Akira, Kyoko, dan Shigeru dengan tatapan kosong, seolah dunia tiba-tiba berhenti. Akira tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada orang dewasa, tidak ada bantuan, hanya adik-adiknya yang masih kecil dan tubuh mungil yang tidak bernyawa di hadapan mereka. Dalam kebingungan itu, Akira akhirnya bertemu lagi dengan Saki. Tanpa menjelaskan panjang lebar, Akira cuma bisa berkata, "Aku butuh uang yang dulu kamu tawarkan. Aku mau mengajak Yuki melihat pesawat." Saki hanya mengangguk, dan dia ikut kembali ke apartemen. Di sana, Saki menangis. Melihat Yuki terbaring kaku di lantai yang dingin, tubuh mungilnya tampak seperti sedang tidur, tapi tidur yang tak akan pernah bangun. Tak lama kemudian, sebuah amplop muncul di meja makan. Kyoko bilang, baru saja ada tukang pos yang mengirim. Amplop yang sama seperti itu, berisi uang dan sepucuk surat yang berkata, "Tolong jaga mereka baik-baik. Aku percaya padamu, dari ibu." Tangan Akira gemetar, hatinya runtuh. Keiko benar-benar telah meninggalkan mereka, memilih hidup baru, melupakan anak-anak yang dulu ia lahirkan. Dan malam itu, mereka memasukkan Yuki ke dalam koper kecil. Koper yang mengantarkan Yuki ke dalam apartemen ini. Dan kini, ia pergi dari apartemen yang sama. Hidup dan mati di tempat yang sama. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang peduli. Dua anak kecil mendorong koper melewati trotoar malam Tokyo yang sibuk. Lampu-lampu menyala, orang-orang lewat begitu saja. Tak satu pun orang tahu di dalam koper itu terdapat jasad seorang anak yang seharusnya masih bermain dan tertawa. Mereka sampai di lahan kosong, di dekat danau, di samping bandara. Akira menggali tanah dengan tangan, di udara yang dingin, langit yang gelap, badan yang lelah. Ketika sebuah pesawat melintas di langit, ia berbisik, "Yuki, itu ada pesawat. Kamu lihat kan?" Saat tidak ada lagi yang bisa dikatakan, mereka menutup tanah itu pelan-pelan, meninggalkan koper, meninggalkan Yuki, meninggalkan sepotong masa kecil yang tak pernah utuh. Pagi harinya, mereka pulang, baju putih mereka penuh tanah, tapi tak satu pun bicara. Tidak perlu kata-kata, karena luka sudah terlalu dalam. Setelah hari itu, hidup berjalan seperti semula. Tanpa listrik, tanpa air, tanpa ibu, dan tanpa Yuki. Uang datang sesekali, seperti biasa, tapi entah dari siapa, tapi cukup untuk bertahan.
Dan begitulah cerita mereka. Cerita mereka tidak berakhir, hanya menggantung di udara. Seperti pesawat perlahan menghilang di balik awan. Mungkin kamu bertanya, bagaimana nasib Akira dan adik-adiknya setelah ini? Tapi Hirokazu Koreeda tidak memberimu jawaban. Karena mungkin jawabannya harus kamu bayangin sendiri. Satu hal yang pasti, tidak ada satupun anak di dunia ini yang seharusnya diminta tumbuh terlalu cepat. Tidak ada anak yang pantas ditinggalkan. Tidak ada anak yang seharusnya mengubur adiknya sendiri. Semua orang bisa punya anak, tapi tidak semua orang layak menjadi orang tua.